Ikan, ikan apa yang kita nggak kenal? Ikan asing. Kembali lagi bersama kami, channel yang membahas tentang teologi. Jika kalian baru bergabung bersama channel kami dan belum mengetahui tentang teologi yang kami maksudkan, di sini kami memiliki definisi tentang teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu sosial dan politik dalam agama. Banyak pejuang Palestina yang terinspirasi oleh Che Guevara. Bahkan di jalur Gaza, mural bergambar Che Guevara hadir di tembok-tembok berdampingan dengan pejuang Palestina seperti Yasser Arafat, George Habas, dan Laila Khalid. Kali ini seperti pada judul, kami akan membahas tentang jejak-jejak perjuangan Che Guevara di Palestina. Jika kalian belum mengetahui tentang sosok tokoh Che Guevara, berikut biografi singkatnya. Ernesto Che Guevara adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis. Sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan budaya populer. Mari kembali ke pembahasan. Banyaknya warga Palestina yang terinspirasi oleh sosok Che Guevara, seperti di wilayah Abu Dis, terdapat mural Che Guevara tergambar di tembok yang memisahkan Palestina dengan wilayah Yerusalem Timur yang diklaim oleh Israel. Tahun 1959, hanya 4 bulan setelah revolusi Kuba, tepatnya 18 Juni 1959, Che Guevara dan Raul Castro mengunjungi jalur Gaza. Di sana, dia bertemu dengan beberapa tokoh perjuangan Palestina, di antaranya Abdul Abu Sitta, pemimpin Fedayeen. Tidak hanya itu, Che Guevara juga mengunjungi beberapa kamp pengungsian Palestina. Konon, dia disambut dengan nyanyian-nyanyian revolusi Kuba. Di sana, dia menyaksikan kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat Palestina yang terusir dari tanah dan rumahnya. Saat kunjungan singkat itu, Che Guevara sempat berbagi pengalaman dan strategi perjuangan dengan pejuang-pejuang Palestina. Konon, dia juga menjanjikan bantuan senjata bagi pejuang-pejuang Palestina yang disebut Fedayeen. Tak lama setelah kunjungan itu, dukungan Kuba terhadap Palestina meningkat. Sejumlah mahasiswa Palestina mendapat kesempatan belajar di Kuba. Tidak hanya itu, Kuba makin nyaring membawa isu Palestina di forum-forum internasional. Tahun 1966, di konferensi 3 benua di Havana yang melibatkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin Karibia, Fidel Castro menyerukan solidaritas dan sebuah konferensi khusus untuk membantu rakyat Palestina. Bayangkan, jika Che Guevara masih bergerilya, akankah para revolusioner kiri ikut serta? Kita masuk ke bonus fakta. Bonus fakta kali ini ada info menarik terkait negara mana saja yang mendukung kemerdekaan Palestina. Di antaranya 1. Indonesia, Malaysia, Brunei atau Trio Melayu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung Palestina. Kementerian Luar Negeri bahkan akan mengirimkan bantuan sebesar 500.000 US dollar ke Palestina untuk pembangunan perekonomian negara yang dilanda konflik sejak 100 tahun itu. Dalam pernyataan bersama, Indonesia, Malaysia, dan Brunei juga jadi negara yang mendukung Palestina. Mereka mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel. Yang kedua, China. China juga menjadi negara yang mendukung Palestina. Tahun lalu, Cina bahkan secara tegas menentang rencana aneksasi wilayah tepi barat
oleh Israel di hadapan komunitas internasional. 3. Yordania. Yordania juga turut menyuarakan dukungan terhadap Palestina di tengah konflik yang memuncak dengan Israel. Bahkan, parlemen Yordania menyampaikan mosi untuk mendesak pemerintah mengusir duta besar Israel sebagai bentuk protes. Yang keempat, Arab Saudi. Arab Saudi juga jadi negara yang mendukung Palestina dengan menyebut Israel melakukan pelanggaran mencolok. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, saat memberikan pidato pembukaan dalam rapat darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang digelar virtual. Israel melakukan pelanggaran mencolok terhadap Palestina. Kami mengecam pengambil alihan rumah-rumah warga Palestina di Yerusalem, cetus Pangeran Farhan dalam pidatonya. Yerusalem Timur adalah tanah Palestina, sehingga kami tidak menerima tindakan yang membahayakannya, tegasnya. 5. Bahrain. Bahrain juga menambah daftar sederet negara yang mendukung Palestina. Otoritasnya berharap konflik bisa ditangani dengan adil. Yang keenam, Qatar. Qatar menambah deretan negara yang mendukung Palestina. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, pihaknya menyerukan untuk mengakhiri serangan Israel di Gaza. 7. Mesir. Mesir bahkan membuka perbatasan antara Rafah dengan Gaza untuk memungkinkan 10 ambulans mengangkut warga Palestina yang terluka parah dalam serangan udara Israel ke rumah sakit Mesir. Yang kedelapan, Turki. Turki jadi negara yang mendukung Palestina dengan mengecam tindakan Israel. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberi Israel pelajaran yang kuat dan membuat jera. Dia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan dengan pesan yang tegas dan jelas kepada Israel. Bagaimana pendapatmu mengenai Palestina? Tulis di kolom komentar ya.